Kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Kalau kita punya vektor A, kemudian vektor B, sekarang kita mau cari A plus B. Kemudian A min B. Ya. Misalkan besar vektornya, biasanya lambang dari besar itu kayak gini. Besar vektor A itu adalah 3, misalkan 3 ya. Kemudian besar vektor B, besarnya itu adalah 4 misalkan. Ya. Kalau kita mau mencari A plus B, nggak bisa 3 tambah 4, nggak bisa. Karena ini vektor. Ada arah yang harus diperhitungkan. Ya. A min B juga bukan 3 kurang 4. Bukan. Ya. Sekarang untuk mengetahui A plus B, kita harus menggambar. Nah, di sini juga dibutuhkan pengetahuan sudut. Sudut AA plus B itu, kalau kita mau menghitung A plus B, kita harus bisa tahu sudut apit antara A plus B. Oke. Sekarang kalau kita mau gambar A plus B itu gimana? Sekarang kita gambar A plus B. Kita tulis A dulu, ya. Sekarang kita tulis A. Panjangnya harus sama. Kita letakkan di sini A ya. Nggak masalah kita letakkan di sini. Ya. Kemudian ditambah B. B-nya kita taruh sini. Nah, A plus B itu kita tarik dari ujung dari ekornya A ke kepalanya B. Gitu. Nah, ini adalah A plus B. Ya. Contoh lagi, misalkan kita punya A. Sekarang bagaimana A min B? A min B itu caranya sama. Cuman dengan kita sedikit melakukan modifikasi A plus min B. Gitu. Kan bisa kita tulis gini. Min B itu adalah vektor vektor yang berlawanan dengan B, cuman besarnya sama. Besarnya sama cuman berlawanan. Jadi kalau B itu ke kanan, berarti min B itu ke kiri. Nah, ini min B. Besarnya sama, panjangnya sama. Kalau kita mau jumlahkan dengan A, berarti kita tulis A dulu. Ya. Tulis min B kayak gini, salah. Jadi harus diletakkan, min B-nya harus diletakkan di ekor dari B itu. Diletakkan di kepalanya A. Nah, ini. Kemudian tarik gini. Nah, dari ekornya A ke kepalanya B. Jadi ini A ditambah min B. Ya. Jadi A tambah min B hasilnya ke sini. Ya. Sekarang kalau mau mencari besarnya, itu kan kita udah tahu dari geometri ya. Kalau A plus B itu kayak gini. Ini A, ini besarnya A, ini besarnya B, ini A plus B, ya kan? Besarnya A dan besarnya B diketahui. Besarnya A dan B diketahui. Untuk mencari besarnya panjangnya ini, mencari besarnya itu kan sebenarnya kan mencari panjang, ya. Ini kan masalah geometri sebenarnya di matematika. Di matematika kita udah tahu sebenarnya kalau ada segitiga kayak gini. Ini misalkan berapa tadi?
A-nya itu adalah 3 tadi ya. B-nya 4. Kalau ini 3, ini 4. Supaya kita tahu ini, berarti kita harus tahu sudut ini. Nah, atau salah satu sudut diketahui, misalkan ya misalkan sudut ini ya. Kalau sudut ini diketahui theta, misalkan theta itu adalah 30 derajat. Nah, kita coba dulu yang ini. Tetanya 30 derajat. Berarti bisa. Theta itu kalau di vektor itu apa sebenarnya? Maksudnya di sudut antara theta itu sebenarnya kalau kita lihat di sini ini theta, bukan sudut apit. Sudut apit antara vektor A dan B itu bukan theta. Jadi kalau diketahuin sudut apit ya, ini theta. Nah, ini bukan theta yang tadi. Jadi ini kita misalkan pi saja. Jadi ini bisa dimisalkan pi untuk membedakan dengan theta ya. Nah, ini untuk membedakan dengan theta, ini pi diketahui. Kalau kita lihat di sini ini theta. Theta misalkan adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B. Sudut apit antara vektor A dan vektor B. Kita punya hubungan antara pi dan theta tentunya, ya kan? Pi dan theta kita punya hubungannya. Tanpa pakai rumus, kita bisa pakai namanya aturan kosinus. Ini aturan kosinus ya. Jadi aturan kosinus itu kita tahu bahwa besarnya ini, kita misalkan ini C, yang kita cari C. C itu adalah pakai aturan kosinus 3 kuadrat ya, tambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 cos pi gitu. Jadi ini formulanya. Jadi untuk mencari C kita bisa pakai rumus ini, aturan kosinus 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 cos pi. Kalau di aturan kosinus ini negatif ya. Ini negatif. Nah, di sini kita bisa masukkan 30 derajatnya. Masukkan 30 derajat, nanti pakai kalkulator. 24 ya. Cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu sudut istimewa setengah akar 3 ya. Untuk menghitung ini nanti bisa pakai kalkulator. Silahkan dicoba sendiri ya. Oke, sampai di sini saja kali ini.